Siap. Beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Baik. Siap mengikuti pelajaran? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebagai insan yang beriman, patut kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan juga memohon pertolongan dan rahmat Beliau supaya kita bisa diberikan kemudahan. Hari ini kita bisa belajar dengan baik sampai dengan kita pulang nanti. Maka dari itu, Ibu mohon kita semua untuk berdiri untuk kita berdoa bersama. Silakan. Ada yang berdoa? Ya, Olin, silakan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Karena saya membawakan doa ini secara ringan tertulis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan dulu duduk sebagai orang yang memiliki dan mencintai bangsa Indonesia. Kita menyanyikan satu lagu wajib nasional dulu yang berjudul Garuda Pancasila. Sudah pernah dengar toh? Sudah. Apa toh? Hafal. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur senusa, kita berikan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Kalian baru biasa ya? Ya. Kalian baru biasa. Sebelah wajib nasional kalian hafal dan juga doanya juga berjalan dengan baik. Hari ini Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Ada semua. Wow. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberikan kita nikmat kesehatan. Sehingga hari ini tidak ada yang tidak hadir. Semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tepuk tangan dulu untuk semua. Oke. Ibu absen dulu ya. Tolong dengar. Ibu sudah absen tadi. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu tampilkan dulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama di pertemuan sebelumnya. Mungkin ada yang mau kalian ubah atau mau direvisi? Ada? Ada? Oke. Kalau tidak ada, bisa tolong bacakan kesepakatan kelas kita? Oke, Olin silakan. Besar ya supaya teman-teman bisa dengar semua. Kesepakatan kelas 1. Tenang saat mengikuti pembelajaran. 2. Saling menghargai. 3. Mendengarkan penjelasan guru. 4. Disiplin. Oke. Ibu ulangi lagi yang pertama, tenang saat mengikuti pembelajaran. Jadi kita harus mengkondisikan suasana kelas yang nyaman dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk kehidupan kita.
kita semua. Lalu yang kedua saling menghargai. Nah, pada saat P5 kemarin ada kegiatan anti bullying. Itu salah satu jenis kesepakatan tentang saling menghargai. Karena bullying itu salah satu jenis sikap yang tidak baik. Jadi harus hindari. Kalau kita sudah tidak saling menghargai, maka tidak ada toleransi. Nah, di sini tuh kita ada yang dari luar Maumere, ada yang dari MD, ada yang dari Jawa, ada yang dari Toraja. Nah, suku sudah berbeda. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Semuanya berbeda. Maka harus butuh saling menghargai. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Jadi jangan saling membuli. Oke, yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru. Nah, sebagai anak yang baik, kita semua percaya pada Yesus toh? Percaya. Yesus memanggil kita anak-anak kita sebagai apa? Murid-muridnya. Murid-murid Yesus. Nah, kalau secara agama Yesus itu sebagai guru. Kita umatnya sebagai murid. Nah, tapi dalam kehidupan nyata kamu memang tidak semua guru itu menjadi Tuhan yang kamu sama seperti Yesus, tapi hargailah mereka. Dengarkanlah penjelasannya. Jangan kamu abaikan. Lalu yang keempat, disiplin. Disiplin ini ada beberapa, ada disiplin waktu, disiplin berpakaian. Nah, terima kasih karena pagi ini kalian benar-benar melaksanakan kesepakatan kelas. Kalian datang tepat waktu, berpakaiannya rapi. Nah, itu sudah termasuk jenis disiplin. Dan ibu berharap sampai dengan 2 jam belajar ini sampai selesai, kalian juga sudah tetap melaksanakan kesepakatan kelas ini sampai selesai. Oke, ibu lanjutkan. Pembelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan fauna di Indonesia. Makanya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan persebaran fauna di Indonesia. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi fauna di Indonesia. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang keanekaragaman alam Indonesia dan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ada yang hayati dan ada yang non hayati. Hayati itu yang makhluk hidup. Ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang non hayati ada yang non hayati batu, kayu, tanah. Itu termasuk sumber daya alam. Jadi hari ini kita mempelajari sumber daya alam yang hayati. Salah satunya adalah fauna. Pernah dengar kata fauna? Sudah. Contoh fauna yang kamu tahu? Apa? Besar atau? Dua. Apa lagi? Ayam. Apa lagi? Ular. Wendernya. Apa lagi? Gajah. Banyak ya. Yang kalian sebut itu adalah nama-nama fauna. Makanya fauna itu sama dengan hewan. Nah, hewan itu banyak, tapi hari ini kita khusus mempelajari tentang fauna yang ada di Indonesia. Oke. Kita sekarang dari mana? Di Bumi. Di Kabupaten apa? Sika. Nah, Kabupaten Sika. Sekarang bulan apa? Oktober. Panas tidak? Panas. Hewan yang paling banyak ada di Kabupaten Sika atau Kabupaten hewan apa? Komodo. Ayam. Selain itu orang apa lagi selain ayam? Kuda.
sedang melaksanakan pembelajaran yang melakukan pembelajaran melalui teknik diskusi. Kalian diskusi dulu, lalu berbagi peran di situ, kemudian kalian mempresentasikan, dan kemudian kelompok lain diharapkan memberikan tanggapan. Kemudian baru kita membuat kesimpulan, refleksi bersama, kemudian penuh. Jadi itu rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Oke, masih semangat? Masih. Kita tetap semangat dulu sekali. Silakan berdiri. Bikin dulu ya. Masih ingat semangatnya? Masih. Tepuk semangat. Pernah lihat
ciri khas, tapi kita anak-anaknya baik. Gitu. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum ibu lanjut? Udah ada. Sekarang ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi nanti kelompok yang pertama membahas tentang apa sih pengertian fauna itu. Terus fauna itu memiliki manfaat apa untuk kehidupan manusia. Lalu berikutnya untuk membagi fauna di Indonesia itu dibutuhkan garis apa? Apa yang membagi fauna di Indonesia? Sebentar ibu kasih terus kelompok. Nah, kelompok yang kedua, kenapa? Berarti kalian sudah baca materi sebelumnya. Ibu senang ketika ibu berbicara, kalian bisa nyambung. Artinya kalian sudah ada persiapan dari rumah. Nah, terima kasih. Sudah ada bawa Bismillah semua toh? Sudah. Bismillah itu nanti kerjanya Bismillah. Terima kasih karena sudah memenuhi permintaan ibu untuk membawa Bismillah pada pertemuan ini. Karena kali ini kalian mengerjakan tugasnya di kertas manila. Nanti tempel di papan seperti poster, baru kalian jelaskan. Kelompok yang kedua akan membahas tentang persebaran fauna tipe Asiatis atau Indonesia bagian barat. Kelompok tiga fauna tipe peralihan atau Indonesia bagian tengah. Kalau ini nanti kalian akan lihat kira-kira NTT itu masuk di bagian fauna tipe apa. Lalu kelompok yang keempat akan membahas tentang fauna tipe Australis atau Indonesia bagian timur. Nanti kalian bahas, kalian menjelaskan dalam bentuk kelompok. Nah, ibu akan membagikan kalian LKPD. Di dalam LKPD itu sudah jelas apa-apa yang harus kalian kerjakan. Oke. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Terima kasih. Oke, silakan kembali masuk kelompoknya. Kelompoknya ini berdasarkan nomor rangka yang sudah dibagikan. Oke, kita praktek sedikit. Mungkin kalian ada yang ibu dikasih banyak gini yang kalian membaca ini. Nah, ada kalau lihat sini ibu kasih materi ajarnya atau bahan bacaan itu ada dua jenis. Yang pertama itu berupa materi dalam bentuk uraian, dalam bentuk teks saja. Teks. Jadi mungkin ada yang suka baca teks dan mungkin silakan. Tetapi ada yang senang lihat gambar. Nah, ibu juga sediakan materi ajarnya di dalam gambar. Misalnya di sini ada yang mereka lagi di kebun binatang. Ada gambar badak berjula satu, ada tentang garis beber, garis balas. Di sini sudah ada dijelaskan semua. Jadi adik-adik kalau yang tidak suka membaca di uraian yang banyak-banyak itu, adik-adik bisa buka gambar ini. Kita gambar sambil lihat gambar sambil baca. Oke, terima kasih itu saja dari ibu. Silakan dikerjakan dan dibaca soalnya. Ibu akan balikan kalian alat tulis.
Oke, yang sudah boleh mendaftar di makan. Wow, ada yang sudah? Sudah. Aduh, para laki dari grup S sudah selesai. Oke, silakan boleh maju dengan yang kalian di belakang. Dari sini ya. Oke, kelompok para laki yang gabung di grup S sudah selesai, boleh ditempel dan sudah. Ini kita lihat kali ini satu grup laki-laki semua, satu grup perempuan semua. Dua grupnya terpuji dari anggota laki satu. Oke, silakan. Mari dibagikan selanjutnya. Kami di sini kan? Oh, berangkat cepat ya, apa papan-papannya yang beli. Kami kan memang sudah dikasih gambar. Boleh di sini ya, boleh di sini ya. Ya, kamu akan geser ke mana nanti ini kelompok yang lain. Aku mau ke tengah. Ini yang lain di sini saja juga ya. Supaya jangan ke belakang.
Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Vina. Perkenalkan, nama saya Rin. Perkenalkan, nama saya Nita. Perkenalkan, nama saya Kaya. Di sini kami membahas persebaran fauna di Indonesia. Pengertian fauna. Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Oke, kedua, manfaat fauna. Penghasil bahan sanda. Yang kedua, menjaga keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, menjaga kesuburan tanah. Yang keempat, sumber bahan obat. Oke, keempat, persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu fauna tipe asiatis, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe australis. Yang keempat, garis Weber dan garis Walsh. Garis Walsh adalah garis khayal yang membagi flora dan fauna di wilayah barat dan Garis Weber adalah garis khayal yang membagi flora dan fauna di wilayah tengah dan timur. sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami bersiap. Ada kelompok pertanyaan kah? Oke, ada silakan. Tadi teman-teman kelompok 1 sudah menjelaskan tentang manfaat olahraga di kehidupan manusia. Terima kasih sudah menulis. Perlu memberikan contoh secara ringan. Semangat sekali ya kelompok satu. Yang mau kami tanyakan, Tidak apa-apa. teman-teman menjelaskan secara rinci tentang contoh nyata di kehidupan manusia. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Kami akan menjawab secara rinci. Manfaat yang pertama, penghasil bahan sandal. Contohnya, kulit buaya dan ular dijadikan sebagai bahan buku atas, bulu domba untuk pambol dan jaket bulu. Manfaat kedua, menjaga keseimbangan lingkungan. Contoh, dalam rantai makanan. Manfaat yang ketiga, menjaga kesuburan tanah. Contohnya, kotoran hewan digunakan sebagai pupuk tanah. Keempat, manfaat sumber bahan obat. Contoh, minyak ikan hiu dari Lamalera Kabupaten Ternate untuk mengobati beberapa jenis penyakit. Ada pertanyaan lagi? Has. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kampung salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kembali untuk kelompok 1. Makasih Bu. Adik-adik, usahakan presentasi suara besar supaya kita semua bisa mendengarkan dengan baik. Saya tidak apa-apa. Kelompok 1 ini ayu-ayu semua. Bukan kecil. Oke, kita panggil penampilan yang kedua dari kelompok 2. Kembali ke sana ya. Tenang. Selamat pagi teman-teman. Pagi Udin. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Odin. Perkenalkan nama saya Ben. Perkenalkan, nama saya Binance. Dan saya Tia. Sebelumnya, kami akan memberitahu bahwa kami di sini kayak memiliki fauna tipe asiatis. Saya akan menjawab soal nomor 1. Nomor 1, wilayah persebaran, yaitu Sumatera, Jawa,
memberikan kami pertanyaan. Jadi, alasan dinamakan Asiatis karena hewan yang berada di wilayah Indonesia bagian barat umumnya mempunyai kemiripan dengan hewan yang berada pada benua Asia. Oke, bagaimana kelompok satu pas? Pas. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih kelompok dua, keren sekali. Silakan duduk. Oke, sekarang ya semuanya. Kita kasih celukan supaya menambah semangat. Ada yang bisa kasih kemana untuk tepuk satu? Saya. Oke, Kinanti silakan. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, Kinanti dan teman-teman silakan berdiri. Dan goyangkan badan tangan kaki semua. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sekarang kita sambut penampilan dari kelompok yang ketiga. Kelompok 3 tunjukkan pesananmu. Silakan. Silakan. Keren-keren hasilnya ini. Semoga presentasinya juga keren. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi di sini pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami. Jadi saya Riciani, saya Sania, saya Dwi, saya Aldo, saya Nila. Di sini kami lebih memilih fauna tipe lalihan. Jadi teman saya Aldo akan membacakan jawaban nomor 1. Wilayah persebarannya pertama Sulawesi, kedua Timur, ketiga Maluku, keempat Nusa Tenggara. Nomor 2 ciri-ciri fauna. 1 beberapa jenis burung, kera dan reptil. 2 hewan mamalia tidak besar. 3 tidak terdapat hewan penggantung. 4 beberapa hewan bersifat endemik yaitu hanya ditemukan di wilayah ini. Nomor 3 contoh fauna. A. Jenis mamalia. Babi rusa, anoa, kuda, monyet sabak, babi, beruang, ikan dui, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. B. Jenis reptil. Biawak, komodo, buaya, dan ular. C. Jenis burung. Maleo, mandang, gajah kuda, burung dewata, telur angkong, kakatua, dan nomor 4 gambar dan nama fauna. Jadi di sini ada 3 jenis fauna. Yang pertama gambar mamalia, ada anoa,
contoh fauna. Jenis mamalia, fauna, ada koaksi, jenis reptil, buaya, jenis burung, observasi, nama jenis mamalia ikan. Jenis reptil adalah buaya, kadal, biawak. Jenis burung, cendrawasih, dan burung. Oke. Sekian presentasi kami. Jika teman-teman ada yang bertanya, waktu kesempatan ini. Oke, silakan bertanya. Silakan soal yang besar. Oke, Abang. Jelaskan ya. Silakan. Terima kasih atas penjelasan dari teman-teman kelompok 4 yang membahas tentang fauna dan mamalia hidup. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa fauna wilayah Indonesia bagian timur disebut fauna tipe australialis? Terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari aku. Fauna di area ini dikenal juga dengan fauna australis. Karena hewan-hewan di wilayah Indonesia bagian timur memang memiliki karakter dan ciri yang mirip dengan yang ada di benua australis. Karena lokasi geografis yang mendekatan. Jadi kesimpulannya adalah Oke. Silakan kemarin ke kelompok 4 sambil kita tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Kalian punya presentasi sangat menarik sekali. Maka dari itu, bisakah satu orang memberikan info kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ibu selesai, Bu. Oke, ini kita dulu. Duluan akan. Silakan. Dari kesimpulan yang didapatkan yaitu persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia ini dibagi dari tiga, yaitu fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian barat yang dikenal dengan fauna tipe asiatis, fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah yang dikenal dengan fauna tipe peralihan, dan fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian timur yang dikenal dengan fauna tipe Terima kasih. Berikutnya apa silakan kesimpulan. Oke, terima kasih Abang. Silakan berikutnya Sinance. Kesimpulan yang didapatkan hari ini, kami perlu mempelajari tentang persebaran fauna karena fauna memiliki banyak manfaat, terutama untuk manusia, yaitu penghasilan bahan pangan dan penghasilan pangan sayur. Oke, terima kasih banyak. Kesimpulannya keren-keren sekali. Lalu bagian yang paling ditunggu-tunggu adalah refleksi. Ibu ingin menanyakan terus pembelajaran kita hari ini. Kalian merasa senang? Senang. Bahagia? Bahagia. Materi apa yang kita pelajari hari ini? Persebaran fauna di Indonesia. Ada yang belum dipahami? Sudah. Terima kasih. Nah, itu Ibu senang sekali dengan hari ini dan kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru tentang persebaran flora di Indonesia. Kalau tadi tentang hewan, minggu depannya kita belajar tentang flora